Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji sembah dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di malam hari ini atas berkat dan kemurahan Tuhan, sehingga Engkau masih memberkati kami, memberkati rangkaian aktivitas kami dari pagi hingga di malam hari ini, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Bapa dalam sorga, saat ini kami akan membaca sebagian besar dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati firman ini, sehingga apa yang kami baca dan renungkan bersama itu bisa tersimpan dalam lubuk hati kami yang paling dalam, dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. Sekali lagi 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penderitaan sebagai Kristen. Ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api, siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia mereka yang mendengar serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Baiklah saudara-saudara, judul khotbah kita di malam hari ini yaitu sikap yang benar dalam menghadapi ujian iman. Sekali lagi, yaitu judul khotbah kita di malam hari ini yaitu sikap yang benar dalam menghadapi ujian iman. Kalau kita perhatikan di sini dalam pembacaan kita akan menemukan di sini bagaimana nasihat Rasul Petrus kepada orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil tentang bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi ujian. Karena itu di ayatnya yang ke-12 dalam pembacaan kita, Rasul Petrus sedang menasihati apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil pada waktu sedang menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan pada saat itu, yang secara khusus oleh karena iman mereka kepada Tuhan, yang akhirnya mereka mendapat penganiayaan yang hebat. Mereka mendapatkan siksaan dan penderitaan yang luar biasa. Tetapi pada waktu jemaat yang ada di Asia Kecil itu, Rasul Petrus menasihati, janganlah kamu heran akan apa yang terjadi dengan ujian yang sedang engkau hadapi, terlebih khusus ujian iman yang mereka sedang hadapi. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan apa yang sedang dialami oleh orang-orang Kristen, khususnya yang sedang kita hadapi di bangsa kita, di kehidupan pribadi kita, di masa kini, tentu konteksnya berbeda dengan apa yang dialami oleh jemaat yang ada di Asia Kecil, yang kepadanya Rasul Petrus memberi nasihat. Untuk itu bersama-sama di saat ini kita akan belajar apa yang menjadi nasihat Rasul Petrus kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, bagaimana mereka menghadapi ujian atau sikap yang harus dimiliki oleh jemaat di Asia Kecil, yang kepadanya Rasul Petrus menulis surat ini, yang tentunya juga penting untuk menasihati saya dan saudara. Tentu kita akan belajar bagaimana menghadapi ujian ini. Pertama-tama,
Poin yang pertama yaitu tetap bersukacita dalam ayat yang ke-13. Saudara-saudara, dalam konteks pembacaan kita di saat ini berbicara tentang jemaat yang ada di Asia Kecil yang pada saat itu mereka disiksa dan menderita oleh karena iman mereka kepada Tuhan. Tetapi dalam pembacaan ini berkata bersukacitalah. Ini adalah sesuatu yang tentu berbeda dengan logika kita sebagai manusiawi. Logika kebiasaan kita, tentunya kita berpikir bagaimana mungkin dapat bersukacita padahal mereka ada dalam penderitaan. Bagaimana mungkin mereka dapat bersukacita ketika mereka dianiaya. Bahkan parahnya lagi, mereka sampai mempertaruhkan nyawanya. Saudara-saudara, Rasul Petrus menasihati di sini, yaitu tetaplah bersukacita. Lalu, apa yang membuat kita harus bersukacita? Bersukacita bukan karena ujian atau penderitaan, tetapi kita bersukacita karena Kristus hadir di tengah-tengah penderitaan itu. Dan percayalah, ada jaminan kemenangan bagi setiap orang percaya. Untuk itu, tetaplah bersukacita. Bukan karena penderitaan atau ujian yang ada, tetapi Alkitab mengatakan bersukacitalah. Poin yang kedua, putuskanlah pikiran-pikiran kepada perkataan yang memuliakan Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-15 dan 16. Di situ dikatakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Apa maksudnya? Apakah Kristus kurang kudus? Tentu kita semua sepakat dan Alkitab berkata bahwa dia tidak pernah berdosa dan dia tidak bisa berdosa. Karena itu dia adalah pribadi yang kudus. Karena itu apa yang dimaksud dengan kuduskanlah Kristus? Artinya adalah tempatkanlah Kristus di dalam hati kita. Fokuslah kepada Kristus, fokuslah kepada persoalan kesulitan tentang ujian itu, tetapi tempatkanlah Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan, sehingga ketika engkau menghadapi kesulitan, engkau tahu dan sanggup menghadapinya, sebab Yesus hadir di dalam hidup saudara dan saya. Mengapa itu penting? Karena kadangkala pikiran manusia disesatkan dengan pikiran-pikiran yang tidak fokus kepada Kristus. Itulah sebabnya Matius 10 ayat 28 dengan kata lain mau berkata, arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiran kepada Yesus, sebab dia adalah pribadi yang berdaulat. Dia adalah pribadi yang tahu kemana saya dan saudara harus melangkah. Karena itu janganlah karena pikiran kita dibajak oleh tantangan, ujian baik dalam keluarga, masalah ekonomi, sehingga kita menyingkirkan Kristus di dalam hati kita. Tetapi sebagai orang percaya beriman, marilah kita tetap fokus kepada Tuhan, fokus kepada hal-hal berhikmat di hadapan Tuhan. Alihkanlah konsentrasi kita hanya kepada perkara hal yang memuliakan Tuhan. Untuk itu ada dua hal penting, dua hal yang harus kita pelajari bersama-sama di saat ini, yaitu bagaimana sikap kita sebagai orang-orang Kristen dalam menghadapi ujian iman. Yang pertama, tetaplah bersukacita. Yang kedua, pusatkan pikiran-pikiran kita kepada perkataan yang memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Jadikanlah kami pendengar bahkan pelaku yang baik dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa kami di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.